warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'da. Pemirsa yang saya hormati, peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya mengandung banyak hikmah dan pelajaran buat kita. Peristiwa besar ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surat Al-Isra surat ke-17 ayat yang pertama. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya adalah Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi di antara hikmah peristiwa fenomenal Isra dan Mi'raj ini adalah turunnya satu perintah bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban sholat 5 waktu. Jadi pemirsa, ketika Nabi kita Muhammad SAW melakukan proses Mi'raj, ya, Mi'raj adalah perjalanan yang bersifat vertikal dari bumi, yaitu Masjidil Aqsa di Palestina, menuju Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan perjalanan menembus 7 lapis langit ini disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu bersama dengan malaikat Jibril menggunakan hewan buraq itu menuju Sidratul Muntaha, menembus 7 lapis langit. Di langit yang pertama Nabi kita berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang kedua Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit yang ketiga, Nabi kita bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang keempat, Nabi kita bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi kita bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Lalu di langit yang keenam, Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di langit yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah itu, Nabi menuju Sidratul Muntaha, yaitu menuju Baitul Ma'mur, tempat ya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Baitul Ma'mur, Sidratul Muntaha itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu perintah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya untuk melakukan salat 50 waktu. Ya, jadi ini perintah awalnya pemirsa. Salat 50 waktu. Lalu kemudian Nabi turun. Ya, ketika Nabi berjumpa dengan Nabi Musa bertanya, apakah yang telah Allah perintahkan kepada dirimu dan umatmu ya Muhammad? Maka Nabi menyampaikan bahwasannya
aku diperintahkan sholat 50 waktu. Maka Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup. Ya, minta keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi naik kembali menuju Baitul Ma'mur. Dan kemudian Allah rubah tadinya 50 waktu menjadi 40 waktu. Maka Nabi kembali turun dan ketemu lagi dengan Nabi Musa. Kembali Nabi Musa mengatakan, umatmu tidak akan sanggup ya Muhammad. Minta keringanan pada Allah. Maka Nabi pun naik kembali ke Baitul Ma'mur. Kemudian diturunkan. Jumlahnya menjadi 30 waktu. Ya. Maka kemudian Nabi pun turun dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kembali berkata, umatmu tidak akan sanggup ya Muhammad. Minta keringanan kepada Allah. Maka Nabi pun kembali naik dan dirubahlah menjadi 10 waktu salatnya. Maka Nabi kemudian turun dan kembali bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kembali bertanya. Maka Nabi Musa pun ketika mendengar 10 waktu, umatmu tidak akan sanggup ya Muhammad. Mintalah kepada Allah agar dikurangi jumlah waktu salatnya. Maka Nabi kembali menghadap Allah dan kemudian Allah perintahkan salat 5 waktu. Maka kemudian Nabi Muhammad pun turun dan kembali berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa tetap berkata yang sama, umatmu tidak akan sanggup ya Muhammad. Umatku dulu saja banyak yang tidak mampu. Maka mintalah keringanan kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW kemudian berkata, aku sudah malu wahai Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian terdengarlah ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya perkataan Allah bahwasanya Allah telah menetapkan dan meridai salat bagi umat Nabi Muhammad adalah 5 waktu saja. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis ya, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi sahih. Pemirsa yang saya hormati, dari adanya kewajiban salat 5 waktu ini, kita menjadi paham dan sadar bahwasannya salat 5 waktu itu sangatlah penting dan strategis ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menerima perintah salat 5 waktu ini saja Allah tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam menurunkan perintahnya. Ya, berbeda dengan perintah untuk puasa Ramadan, perintah zakat, perintah haji, perintah kurban, dan perintah-perintah lainnya. Allah memberikan firman-Nya kepada malaikat Jibril, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi khusus sholat 5 waktu, Allah tidak melalui perantara malaikat Jibril, tetapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW melalui Isra dan Mi'raj, lalu memberikan perintah sholat 5 waktu. Ini artinya apa, pemirsa sekalian? Ini artinya begitu penting dan strategisnya sholat 5 waktu bagi orang Islam. Ya. Sholat yang kita kerjakan sehari 5 waktu ini adalah jenis satu-satunya ibadah yang tidak bersyarat. Ya, berbeda dengan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji. Ya. Maka ibadah yang wajib ini memiliki syarat-syarat yang kalau tidak terpenuhi syaratnya bisa tidak kita kerjakan. Misalnya haji. Ya, ibadah haji ini wajib, tapi syaratnya jika mampu, dia punya harta, dia punya materi, jika dia sehat walafiat, jika dia tidak ada halangan di dalam perjalanan, aman perjalanannya, maka ketika syarat-syarat yang terpenuhi, kewajibannya harus dia tunaikan. Tapi kalau tidak terpenuhi, tidak wajib. Ya, makanya orang miskin, orang yang tidak sehat, sakit, ya, atau kondisi sedang perang, ya tidak wajib itu haji. Begitu juga dengan zakat. Zakat itu zakat harta, zakat emas, zakat pertanian, ya, zakat peternakan. Itu ada syaratnya yaitu nisab dan haul. Nisab itu batas minimal harta kena zakat. Haul itu adalah perputaran waktu yang memenuhi syarat kena zakat. Jika seseorang, ya, orang Islam tidak
memiliki batas minimal harta yang kena zakat, dia tidak wajib bayar zakat. Kalau tidak terpenuhi waktu dalam pembayaran zakatnya, dia tidak wajib bayar zakat. Ya. Begitu juga dengan puasa, pemirsa semua. Ya, puasa Ramadan yang wajib itu juga bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya kalau dia tidak sakit. Syaratnya kalau dia tidak musafir. Syaratnya kalau dia sudah tidak sedang atau lansia atau sudah pikun dan lain sebagainya, bayar fidyah. Jadi ada syaratnya. Ya, kalau tidak terpenuhi syaratnya, ya baru dia harus puasa wajib. Berbeda dengan sholat, pemirsa. Sholat itu tidak bersyarat. Ya, mau dia kaya, mau dia tua, dia harus sholat 5 waktu. Ya, mau dia miskin, ya, mau dia muda, ya, jadi kaya, miskin, tua, muda, ya, sehat, sakit, semua tetap harus menunaikan sholat 5 waktu. Jadi tidak bersyarat. Nah inilah ya, begitu pentingnya sholat 5 waktu bagi orang Islam. Ya, cuma sayang memang, ya, sayang banyak orang Islam yang melalaikan sholat 5 waktu, meninggalkan sholat 5 waktu, tidak mengerjakannya. Padahal ada hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sangat keras terkait dengan orang yang menyengaja meninggalkan sholat 5 waktu. Ya. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Bainar rajuli wa bainas syarqi wal kufri tarkus shalah." Ya, rawahu Muslim. Artinya adalah pembatas antara seorang muslim dan kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan sholat. Jadi sholat 5 waktu ini menjadi pengukur seseorang itu Islam atau bukan Islam. Ya, jadi sholat 5 waktu ini menjadi tanda dia orang Islam atau tidak. Karena hanya orang Islam yang sholat. Jadi kalau dia tidak sholat, maka apa bedanya dia dengan orang musyrik dan orang kafir? Ya. Bahkan hadis yang lain mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Ya. Rawahu Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Artinya adalah perjanjian antara kami dan mereka, yaitu orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah. Jadi ini bukan main-main ini, ya. Sholat ini faktor yang sangat penting sekali bagi orang Islam. Perintahnya saja langsung melalui peristiwa Isra dan Mi'raj, ibadahnya saja tidak bersyarat, maka orang Islam tidak ada alasan, tidak boleh ada pengecualian, harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Jadi Isra Mi'raj menjadi sarana bagi Allah untuk menurunkan perintah sholat 5 waktu yang sangat penting bagi orang Islam. Pemirsa yang saya muliakan, menurut para ulama fikih kita, ya, hukum orang Islam yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas, karena sibuk duniawi, karena tergoda oleh hawa nafsu dan sebab lainnya, itu sungguh sangat keras hukumnya. Kita lihat pendapat Imam Abu Hanifah. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk duniawi, karena tergoda oleh hawa nafsu dan sebab-sebab lainnya, maka kata Imam Abu Hanifah, orang itu terhukum fasik, wajib diberi pelajaran dan dijatuhi hukuman ta'zir dengan pukulan yang keras sampai berdarah serta dipenjara sehingga ia mau sholat kembali. Kembali ya. Orang yang meninggalkan sholat ini, dia terhukum fasik, harus dihukum dengan pukulan yang keras, ya, dengan hukuman ta'zir hingga berdarah.
Lalu kemudian kalau tidak mau juga, maka ya dia dipenjara sampai dia sholat kembali. Nah ini nggak main-main ya. Kalau kayak begini penjara bisa penuh nih. Ya, karena banyak orang Islam yang tidak sholat ya. Penjara banyak yang penuh. Kalau menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i bagaimana? Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena tergoda oleh hawa nafsu, oleh sibuk duniawi, maka orang ini terhukum fasik. Tidak cukup dihukum dengan dera dan penjara, tetapi dia harus dihukum bunuh jika memang terus-menerus meninggalkan sholat. Lebih tinggi lagi hukumannya, ya, bukan hanya dihukum ya fasik, bukan hanya dipukul, didera, dipenjara, tapi dia bisa dihukum bunuh kalau sengaja terus-menerus meninggalkan sholat 5 waktu. Ya, ini menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Nah, menurut imam yang lain bagaimana? Menurut Imam Ahmad bin Hambal, ya, beliau mengatakan orang yang meninggalkan sholat karena malas, karena sibuk duniawi, karena tergoda oleh hawa nafsu dan sebab lainnya, maka orang ini hukumnya kafir dan telah keluar dari agama Islam. Ya, tidak ada hukuman baginya kecuali hukuman mati. Namun sebelumnya diminta dia bertobat kepada Allah. Kalau dia mau bertobat, maka cukup bagi dia. Tapi kalau tidak mau bertobat, dia dihukum mati. Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pemirsa yang saya hormati, ya, dari beberapa ya, pendapat-pendapat ulama yang disampaikan berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis yang begitu memerintahkan orang Islam menunaikan salat 5 waktu, kita menjadi paham bahwasanya memang salat 5 waktu ini harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nanti di akhirat Nabi pernah menyampaikan amal pertama yang akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, amal pertama yang akan dihitung adalah salat 5 waktunya. Kalau salat 5 waktunya itu dilaksanakan dengan baik, dengan bagus, dengan sempurna, ya, yaitu ditunaikan di awal waktu, berjamaah di masjid, dikerjakan dengan khusyuk dan dilakukan dengan tumakninah, ya, maka kalau itu dianggap bagus salatnya, maka semua amal lainnya akan dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata ketika dihisab, dihitung, amal salatnya itu buruk, ya, dikerjakannya suka di akhir-akhir waktu, tidak berjamaah, tidak di masjid, tidak khusyuk, tidak tumakninah, asal-asal aja, yang penting jungkang-jungking aja, yang penting selesai, maka ketika sholatnya buruk, maka akan dinilai buruk semua amal-amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan anggap remeh pemirsa, jangan main-main tentang sholat 5 waktu, karena ini adalah ibadah yang sangat penting bagi orang Islam, ya. Salat adalah mi'raj orang-orang beriman kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dalam bentuk perjalanan yang sesungguhnya, maka orang Islam, orang beriman, mi'rajnya melalui salat 5 waktu. Dan inilah komunikasi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan ya saya, pemirsa semua, pasangan hidup kita, anak-anak kita, cucu kita, keponakan, tetangga kita, semuanya menunaikan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Agar apa? Agar hidup berkah di dunia dan hidup selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang Allah mudahkan untuk senantiasa sholat 5 waktu di awal waktu, berjamaah dan di masjid dengan khusyuk dan tumakninah. Terima kasih Al-Fakir Muhammad Rubi Datim. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh